Alkisah sahabat Utsman bin Affan sang pemalu yang dicintai langit. Namanya Utsman bin Affan bin Abil Ash. Ia berasal dari Bani Umayyah, salah satu kabilah Quraisy yang terpandang. Lahir 6 tahun setelah tahun gajah. Utsman tumbuh dalam lingkungan yang kaya, terhormat, dan beradab. Ayahnya, Affan bin Abil Ash, adalah seorang saudagar sukses. Dari jalur ibunya, Utsman terhubung langsung dengan Nabi Muhammad melalui silsilah Abdul Manaf. Sejak muda, Utsman dikenal sebagai pemuda yang sangat tampan. Kulitnya putih bersih, wajahnya bersinar, dan janggutnya lebat. Tetapi bukan hanya rupa yang membuatnya disukai banyak orang, akhlaknya lembut, tutur katanya halus, dan hatinya penuh kasih. Ia seorang pedagang sukses bahkan sebelum masuk Islam. Namun kekayaan tak pernah membuatnya sombong. Ia pemalu, tetapi bukan penakut. Ia tenang, tetapi sangat cerdas dalam mengambil keputusan. Ketika Muhammad bin Abdullah mulai menyeru pada Islam, maka geger, tokoh-tokoh Quraisy mencemooh, menghina, bahkan menyiksa para pengikut Rasulullah. Tapi Utsman, ia mendengarkan hatinya yang bersih segera menangkap kebenaran dalam ajaran Nabi. Melalui sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman mendengar penjelasan tentang Islam, dan tanpa ragu, ia mengucap syahadat. Ia menjadi orang yang termasuk dalam kelompok As-Sabiqunal Awalin, golongan yang pertama-tama memeluk Islam. Namun keputusannya tak disambut baik oleh keluarganya. Pamannya memaksanya meninggalkan Islam, bahkan sampai mengikat Utsman dan menyiksanya. Tapi ia tetap teguh. Cahaya Islam telah menembus hatinya dan tidak ada kekuatan dunia yang bisa memadamkannya. Salah satu karunia besar yang didapatkan Utsman adalah ketika Rasulullah menikahkannya dengan putri beliau, Ruqayyah. Dari sinilah ia mendapat gelar Dzul-Nurain, pemilik dua cahaya, karena kelak ia juga akan menikahi putri Nabi yang lain, Ummu Kulsum, setelah Ruqayyah wafat. Ruqayyah dan Utsman adalah pasangan yang saling mencintai. Ketika tekanan Quraisy semakin berat, Rasulullah mengizinkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Utsman dan Ruqayyah termasuk dalam kelompok itu. Hijrah ke negeri asing bukan perkara mudah, tapi mereka hadapi bersama dalam pengasingan, cinta, dan iman mereka tumbuh. Setelah beberapa tahun, mereka kembali ke Makkah, lalu ikut hijrah ke Madinah. Namun tak lama kemudian, Ruqayyah jatuh sakit parah, dan ketika perang Badar terjadi, Utsman harus memilih ikut perang atau merawat istrinya. Rasulullah memerintahkannya tetap di rumah. Dan di saat para sahabat kembali dari kemenangan Badar, Ruqayyah menghembuskan napas terakhirnya. Setelah kepergian Ruqayyah, Nabi menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum. Utsman adalah satu-satunya orang yang pernah menikah dengan dua putri Rasulullah. Ini bukan sekadar hubungan keluarga, ini adalah bentuk kepercayaan dan kecintaan Rasul kepada Utsman. Dalam kehidupan masyarakat Madinah, Utsman dikenal sebagai seorang dermawan luar biasa. Ketika kaum muslim kekurangan air, ia membeli sumur rumah, satu-satunya sumber air bersih yang dijual dengan harga tinggi oleh seorang Yahudi. Tapi Utsman tak ragu, ia beli dan hibahkan untuk umat Islam. Ketika pasukan Islam bersiap menghadapi perang Tabuk, Rasulullah meminta bantuan logistik. Tanpa ragu, Utsman menginfakkan 300 unta lengkap dengan perlengkapannya, sesuatu yang sangat besar, bahkan oleh standar saat itu. Nabi bersabda, tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini. Apapun yang ia lakukan, Utsman tak hanya memberi dengan harta, ia memberi dengan hati. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Majelis Syura yang terdiri dari 6 sahabat utama berkumpul. Dari hasil musyawarah itu, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga. Ia memimpin umat Islam selama 12 tahun, masa terpanjang di antara Khulafaur Rasyidin. Di masa awal pemerintahannya, banyak kemajuan terjadi. Perluasan wilayah Islam mencapai Afrika Utara, Siprus, dan beberapa bagian Persia. Sistem pemerintahan semakin teratur. Ekonomi berkembang, namun pencapaian terbesarnya yang akan dikenang sepanjang zaman adalah ketika ia memerintahkan pengumpulan dan standarisasi mushaf Al-Quran. Ketika perbedaan bacaan Al-Quran
mulai membingungkan umat, Utsman mengambil langkah tegas. Ia kumpulkan mushaf-mushaf dan menyusun salinan resmi yang seragam, lalu mengirimkannya ke seluruh wilayah Islam. Karena itu, Al-Quran yang kita baca hari ini adalah hasil dari jasa besar Khalifah Utsman. Namun, kelembutannya sebagai pemimpin juga menjadi titik rawan. Setelah beberapa tahun, muncul suara-suara sumbang dari beberapa wilayah, terutama Mesir, Kufah, dan Basrah. Mereka menuduh Utsman mempekerjakan kerabat-kerabatnya dalam pemerintahan dan menuntut penggantian, padahal Utsman memilih mereka bukan karena hubungan keluarga, tapi karena kemampuan. Meski begitu, fitnah terus menyebar. Sebagian rakyat mulai dipengaruhi oleh provokator dan kelompok yang ingin mengguncang stabilitas Islam dari dalam. Utsman menghadapi semua ini dengan sabar. Ia bisa saja memerintahkan pasukan untuk menindak keras pemberontak, tapi ia memilih menahan diri. Ia tak ingin setetes pun darah Muslim tumpah karena dirinya. Ketika para pemberontak mengepung rumahnya di Madinah, para sahabat seperti Ali, Zubair, Talhah, dan Hasan bin Ali menawarkan perlindungan dan kekuatan. Tapi Utsman berkata, "Aku tidak ingin menjadi orang pertama yang menumpahkan darah dalam umat ini." Ia tetap di rumahnya. 30 hari pengepungan berlangsung, dan akhirnya pada hari Jumat 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriyah, para pemberontak berhasil masuk ke rumahnya. Utsman sedang membaca Al-Quran. Ketika pedang mereka menghunus tubuhnya, darah Utsman mengalir dan jatuh tepat pada mushaf di atas ayat, "Maka Allah akan mencukupimu dari mereka, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui." Al-Baqarah 137. Ia wafat sebagai syahid dalam keadaan berpuasa, membaca kitab suci yang ia perjuangkan. Sepanjang hidupnya, kematian Utsman mengguncang umat Islam, tapi warisannya tetap hidup. Ia mengajarkan bahwa kekuatan bukan hanya di tangan, tapi di hati yang tenang. Bahwa kekuasaan bukan untuk disalahgunakan, tapi untuk melayani, dan bahwa harta bukan untuk ditimbun, tapi untuk dimanfaatkan demi kebaikan umat. Utsman bin Affan adalah cermin dari pemimpin sejati, lembut, rendah hati, dermawan, dan penuh kesabaran. Beginilah kisah sang khalifah ketiga, Utsman bin Affan, seorang lelaki pemalu, tapi tak pernah mundur dari kebenaran. Ia menikahi 2 putri Nabi, ia wakafkan hartanya untuk umat, dan ia wafat dengan mushaf Al-Quran di dadanya. Langit mencintainya, Rasulullah mencintainya, dan kita pun sebagai umatnya tak akan pernah melupakan namanya.